Selamat siang Pak Danang. Selamat siang Pak Harno. Pak Danang selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gunung Sulur yang sudah berjalan hampir 1 tahun. Seperti yang pernah saya katakan beberapa hari kemarin, bahwa hari ini pengawas sekolah akan melakukan pendampingan. Tujuan pertemuan hari ini adalah untuk menggali kekuatan, kelemahan, dan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gunung Sulur untuk menentukan strategi pendampingan yang akan disusun dalam rencana pendampingan pengawas sekolah ke sekolah, dan sekaligus akan dipakai untuk penyusunan rencana kerja tahunan oleh kepala sekolah. Sehat Pak Danang? Siap Pak. Bisa dilanjut wawancaranya. Pak Danang, apakah sudah print rapot pendidikan? Sudah Pak. Sudah. Jika dilihat pada prioritasnya itu, kira-kira pada peringkat keberapa Pak sekolah? Di raport kami, di sekolah kami di SD 1 Gunung Sulur ini peringkatnya menengah bawah Bapak. Untuk nilainya 80. Seperti itu Pak. Yang turun pada indikator apa saja? Yang turun ini pada indikatornya literasi Bapak. Literasi. Yang naik? Yang naik sesuai raport pendidikan kami ini pada indikator di numerasinya Pak. Prioritas rekomendasi tahun lalu yang belum bisa dikerjakan? Tahun lalu di sekolah kami ini direkomendasikan pada numerasinya. Kemudian yang belum tercapai ini rekomendasi yang bisa dilihat, ini terlihat pada membaca teks informasi Pak, pada numerasinya seperti ini. Yang sudah bisa dikerjakan? Yang sudah kami kerjakan ini bersama teman-teman ini pada kompetensi pada domain bilangan Pak. Ini sudah terlihat. Pak Danang selama jadi kepala sekolah di sini pasti mengenal kekuatan yang dimiliki oleh sekolah ini. Tolong Pak disebutkan Pak. Kekuatan kami ini terutama pada GTK, teman-teman saya ini sudah mayoritas sarjana semua Bapak. Kemudian untuk aset kami memiliki beberapa sarpras, seperti panjenengan bisa lihat ada lapangan dan sebagainya. Kemudian kami TIK kemarin juga mendapatkan bantuan Bapak Chromebook seperti itu. Kemudian teman-teman kami juga, ini kami bersyukur punya teman-teman yang berenergi Bapak seperti itu. Peluang untuk menyelesaikan masalah? Tentunya untuk peluang kami menyelesaikan masalah ini adalah kami berkoordinasi dengan teman-teman kami setiap tidak setiap Senin Bapak, jadi setiap momen tertentu saya adakan rapat seperti itu. Jadi berkoordinasi dengan teman. Saya juga berkomunikasi dengan komite terkait program-program sekolah yang kami lakukan seperti itu. Hambatan yang ditemukan apa? Hambatannya tentunya ini ada beberapa teman yang katakanlah memang dalam IT-nya kurang Bapak. Ini saya kira wajar, di setiap sekolah ada hambatan, terutama pada teman-teman yang memang ada 1-2 yang untuk IT atau TIK-nya kurang Bapak, seperti itu. Solusi apa yang bisa untuk menyelesaikan masalah? Saya pribadi ini berdekatan dengan teman atau GTK tersebut. Kemudian tak kalah pentingnya ini induksi Bapak, jadi kami saling membantu mendekati teman yang mempunyai kekurangan di hal IT seperti itu. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka Bapak punya solusi lainnya? Tentunya saya mengharapkan ini, saya tentu berkoordinasi dengan Bapak pengawas terkait kemampuan teman saya yang GTK tersebut yang IT-nya kurang. Saya tetap berkoordinasi dengan Bapak, mungkin bimbingan yang sangat saya perlukan Bapak seperti itu. Dalam waktu dekat ini
pendampingan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh sekolah ini? Pendampingan di sini yang paling baru tentunya tentang PMM Bapak. Ini pembuatan perangkat ajar di PMM yang kami lihat memang perlu pendampingan Bapak pengawas. Tentunya ini dalam pembuatan perangkat seperti bahan ajar, kemudian juga ada video terkait di situ butuh berapa, ini kami belum karena masih menunggu bulan berikutnya Bapak. Ini baru kami mengajukan kemarin membuat perangkat ajar. Jadi nanti yang sangat mendesak adalah pendampingan terkait perangkat ajar seperti itu. Masih bisa dilanjut Pak Danang? Bisa. Prioritas utama apa pada tahun 2024 ini dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan akan dilakukan? Prioritas kami ini untuk rencana utama di tahun 2024 tentunya kami bersama-sama ini mengeksplor rapat pendidikan kami Bapak, yang ternyata nilainya tadi untuk yang naik numerasi yang sudah kami lakukan tahun kemarin, kemudian yang menurun literasi. Tapi di tahun 2024 selain mengeksplor rapat, ini juga terkait dengan PMM kami yang baru. Tentunya ini rencana utama kami adalah memahami bersama-sama Bapak, berkoordinasi dengan teman-teman seperti itu. Apakah RKAS, rencana kerja anggaran sekolah, itu diselaraskan dengan rekomendasi pada rapat pendidikan? Ada Pak, ini terkait program pengembangan PTK, terkait seperti PMM itu kan dikembangkan juga dengan melihat aksi-aksi nyata yang ada di PMM. Ini kapasitas guru dengan melihat aksi atau contoh yang direkomendasikan di PMM, tentunya ini banyak menyita juga anggaran di RKS sekolah Bapak. Strategi apa yang akan dipakai untuk mencapai tujuan? Mengadakan kegiatan-kegiatan yang sudah direkomendasikan, terutama terstruktur, dan kami akan tetap berkoordinasi dengan teman-teman untuk mencapai rekomendasi rapat. Selanjutnya Mbak, ini rekomendasi dari rapat kami juga terkait dengan PMM ini akan mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekolah kami Pak. Kira-kira butuh berapa bulan? Saya kira 6 bulan cukup Bapak, karena melihat PMM juga rekomendasi kami usahakan untuk ada terkaitan antara rekomendasi dengan PMM yang ada di laman Kemdikbud sendiri. Parameter apa yang akan Bapak pakai untuk ketercapaian tujuan? Tentunya ini rekomendasi dari rapat pendidikan ini meningkatnya kemampuan literasi bagi siswa kami, terutama daya kreativitas dan bernalar kritis siswa kami Bapak. Jika terjadi gangguan, antisipasi apa yang akan Bapak pakai? Antisipasi saya ini tentunya dengan memberikan angket baik di awal program maupun sampai selesai program kami Bapak. Jadi saya berikan angket, di situ nanti akan kelihatan mana yang menjadi hambatan. Dengan melihat hambatan tentunya di awal sudah kami persiapkan langkah-langkah bagaimana menyelesaikannya seperti itu. Bapak sudah punya rencana, punya tujuan, akan melaksanakannya ke sana. Apa yang harus diperhatikan ketika Bapak akan melaksanakan? Tentunya sekarang kegiatan kami itu beracu pada rapor pendidikan Bapak. Jadi yang kami pikirkan yang pertama adalah rapor pendidikan, kemudian yang kedua tak kalah penting adalah aset yang SD 1 Busur yang dimiliki Bapak. Tetap kami perhitungkan seperti itu. Jadi ada rapor pendidikan dan aset yang dimiliki di sekolah kami. Komitmen untuk mencapai tujuan? Komitmen saya pribadi ini ikut dalam setiap kegiatan yang kami rencanakan bersama. Saya akan mengawal insya Allah dari awal sampai akhir seperti itu komitmen saya. Siapa dan apa yang mendukung komitmen Bapak selama ini?
Tentunya ini tak lepas dari rekan-rekan kerja saya, Pak, Bapak Ibu guru, kemudian tenaga pendidikan kami ini sangat mendukung program saya keberlangsungan. Tak lupa kami juga sangat berterima kasih, ini yang mendukung kami adalah komite Pak Budi Sudaryatmo, itu sangat care dengan sekolah kami. Itu Bapak. Jadi selain guru juga ada komite yang mendukung kami. Tentunya Bapak pengawas juga mendukung kami terkait program kemarin, ada akreditasi, itu sangat luar biasa. Saya juga ucapkan terima kasih di sini. Setelah wawancara ini, tindak lanjut apa yang akan Bapak kerjakan? Tentunya ini berkoordinasi minimal awal mula dengan teman-teman. Kemarin sudah terkait dengan PMM, kami singgungan juga dengan rapat pendidikan, dengan komite sekolah juga sudah kami konfirmasikan, sudah kami koordinasikan Bapak. Apa yang sudah kita bicara hari ini, kita bicarakan hari ini, komitmen Bapak dan lain sebagainya, beranikah Bapak bertanggung jawab atas komitmen? Tentunya sebagai saya yang dituakan sebagai pemimpin di SD 1 Bulu Seluruh ini, tentunya harus berani Bapak bertanggung jawab terkait apapun, tidak hanya program sekolah, apapun yang kami lakukan. Saya sebagai yang dituakan di sini tentu harus bertanggung jawab, berani. Apapun itu resikonya, semua pasti ada resiko Bapak. Kenikmatan itu pun ada resikonya, tidak ada yang semua itu tidak ada resiko. Mau tidak mau kami harus, saya pribadi harus berani menanggung resiko. Terima kasih Pak Danang Pak, atas apa yang sudah Bapak sampaikan. Teriring doa Pak Danang Haryanto selaku Kepala SD Negeri 1 Bulu Sulur beserta teman-teman guru dan anak didik semua sehat walafiat, diberi umur panjang, bisa melaksanakan pendidikan dengan baik, menjadikan anak-anak yang cerdas dan kelak bisa mencapai cita-citanya semua. Terima kasih. Saya tak lagi perjalanan. Lajeng